Oke, jumpa lagi guys di channel Ferry Ihsan 14. Di sini saya sendiri dengan Ferry Ihsan. Di channel ini sebelumnya kita sudah belajar mengenai instalasi virtual machine, VirtualBox-nya. Sesudah itu instalasi Debian 11, instalasi DHCP server, DNS server, dan yang terakhir kali kemarin kita instalasi MySQL di Debian 11. Nah, sekarang kita akan install PHP MyAdmin di Linux Debian 11. Pertama-tama seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke instalasi, kita harus masuk dulu ke menu rootnya. Untuk itu kita masuk dulu ke terminal, kemudian kita ketikkan SU. SU artinya di sini adalah super user, di mana super user lah yang memiliki hak untuk masuk ke directory rootnya. Ke rootnya. Sehingga kita akan mengetikkan SU, kemudian sandi yang telah kita buat kemarin. Setelah kita masuk ke root, maka kita sudah masuk ke directory home-nya. Nah, disinilah kita akan melakukan perintah untuk instalasi PHP MyAdmin-nya. Oleh sebab itu, mari kita akan mengetikkan perintah untuk menginstalasi PHP MyAdmin-nya. Oke, kita ketik dulu. Kita akan mengetikkan di sini perintahnya adalah apt install widget unzip min-y. Saya ulangi lagi, yaitu kita akan mengetikkan perintah apt install widget unzip min-y. Jangan lupa installnya L-nya double, karena jika kalian mengetikkan hanya L saja tanpa double L, maka perintahnya akan gagal. Seperti biasa, untuk mengeksekusi perintah yang sudah kita ketikkan tadi dengan cara enter. Oke, kita tunggu. Sampai selesai. Kalau sudah ada perintah di sini terbaru, artinya tidak usah lagi, karena itulah yang terbarunya, berarti kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Tapi kalau memang belum, artinya kita akan menunggu sampai selesai pemberitahuannya. Di sini bisa juga kita install dulu, upgrade dulu yang terbarunya dengan cara mengetikkan apt update. Siapa tahu selama ini kita belum pernah mengupgrade-nya, maka dengan cara mengetikkan perintahnya apt update, kemudian seperti biasa kita akan mengeksekusinya dengan perintah enter. Kalau settingan di video kita kemarin sudah tepat dan benar, maka kita tidak perlu mematikan dulu host only-nya, kemudian baru kita mengupgrade-nya untuk menyambungkan internetnya. Tidak perlu. Tapi kalau settingan kita masih salah, maka kita harus perbaiki settingan kita sehingga sampai kita tidak perlu lagi mematikan host only-nya, kemudian baru mengupgrade-nya. Seperti ini kita tanpa perlu mematikan host only-nya, maka kita sudah bisa berinternet ria. Nah, di sini paketnya sudah update karena kemarin sudah saya update dulu. Kalau belum, maka nanti ada perintahnya di bawahnya, yaitu ada beberapa sih yang bisa di upgrade-nya
Kemudian kalau ada misalnya 11 yang bisa di-upgrade, maka kita tinggal mengetikkan perintah apt upgrade saja. Kemudian enter. Oke, fungsinya untuk apa? Untuk supaya tidak perlu kita harus keseluruhan untuk menginstal satu persatu. Kalau sudah di-upgrade, maka itulah yang terbaru versinya. Maka yang kita gunakan makin ringan, maka ada fitur-fitur yang lainnya sama halnya dengan Windows yang harus sering kita update agar sistemnya ringan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengetikkan perintah. Sebelum kita ngetikkan perintah dulu, di sini ada peringatan use apt auto remove untuk remove it, karena ada beberapa setelah kita upgrade itu yang tidak perlu diperlukan. Kita tidak perlu lagi mencari sana sini atau mencari direktorinya sehingga kita ngapus. Untuk ngapusnya saja kita tinggal ketik apt auto remove, maka yang tidak dipakai akan langsung auto terhapus di perintah ini. Coba kita enter. Oke, ada perintah yes atau no, kemudian kita yes, maka selesai. Jadi kita bisa aman untuk langkah selanjutnya. Untuk apa kita perlukan file yang tidak perlu dipakai, maka kita gunakan apt auto remove saja. Oke, selanjutnya kita akan ke perintah selanjutnya. Kemudian ketikkan cd spasi garis miring var garis miring www garis miring html. cd di sini adalah singkatan dari change directory atau pindah directory. Dan kenapa harus ke var html ini? Karena ini adalah directory khusus untuk PHP MyAdmin-nya. Oke, jadi inilah kenapa alasannya pindah change directory. Sama dengan Windows juga ada directory khusus untuk PHP MyAdmin-nya. Maka di Linux Debian 11 inilah directory khusus untuk menempatkan PHP MyAdmin-nya. Kemudian kita eksekusi perintah itu dengan klik enter. Setelah itu kita akan mengetikkan perintah. Oke. Selanjutnya kita install satu persatu paket-paket yang bergunanya di widgetnya, yaitu pertama apt install php CLI strip B. Kemudian ketikkan enter. Nah, kita tunggu. Kalau yang belum sempat install, maka dia akan sedikit lama. Kemudian setelah itu, sebentar, mb stringnya, kemudian apt install php strip mb string strip y, kemudian enter. Dan tunggu dulu sampai selesai satu persatu. Kemudian MySQL-nya, setelah MySQL-nya CML-nya kita tunggu. Setelah CML-nya curl-nya, kalian bisa berhenti sebentar dan untuk melihatnya apa saja yang di installnya. Jadi bisa di pause dulu. Kemudian setelah itu, setelah adalah PHP
strip PHP, strip get text, kemudian strip Y. Maka yang paling terakhir yang tadi, setelah selesai, maka kita akan ke langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya, kita pindah ke direktori tadi dengan mengetikkan cd garis miring spasi garis miring var garis miring www garis miring html, kemudian enter. Setelah itu, setelah kita pindah ke direktori tersebut, di sini kita mendownload PHP My Admin-nya ada dua opsional. Pertama, kita melalui terminal. Tetapi terkadang kalau kita melalui terminal seringkali gagal. Seperti ini, kita mengetikkan widget https garis miring files titik php myadmin titik net garis miring php myadmin garis miring 5.2.1 php myadmin strip 5.2.1 strip all strip languages strip zip. Jangan lupa huruf besar kecilnya. Bisa di post video ini, tapi terkadang kita akan menemui kesulitan, sering gagal. Sebentar, kita tekan enter. Sering kita gagal error seperti ini, atau ketika kita sudah mendownload tidak bisa di unzip, sering galat. Solusinya adalah kita bisa secara manual untuk mendownloadnya di PHP MyAdmin di browsernya langsung. Seperti biasa, kita buka aktivitas, kita bisa klik di sini Firefox-nya. Kebetulan sudah dibuka di sini. Kita langsung ke alamat www.phpmyadmin.net /downloads /. Kemudian kita di sini akan diarahkan, kita pilih yang mana. Kita bisa download yang zip dengan cara klik dengan di sini saja, kita kliknya. Setelah itu nanti akan tersimpan sendiri. Kita menunggu sambil disimpan. Kebetulan saya sudah menyimpan. Di manakah tempat ketika sudah selesainya? Ya, di sini, di berkas, kemudian kita pilih unduhan. Di sini bisa kita ekstrak di sini. Setelah kita hasil download tadi, bisa kita ekstrak di sini. Nah, ini cara manualnya sangat gampang. Sebetulnya lebih baik dengan cara ini supaya tidak terjadi gagal. Kemudian cara ceknya, gimana sih cara ceknya di terminal? Sebentar. Ketika kita ingin ke terminal, kita pindah aja langsung direktorinya cd, atau bisa kita tutup aja dulu, lebih gampang. Kita tutup, kita kembali login terminalnya biar lebih gampang. Nah, kemudian kita pindah ke direktori downloads-nya, unduhannya. Oke. Atau sebelum kita ke pindah direktori, kita lihat apakah di direktori ini ada kata unduhan. Nah, dengan cara mengetikkan ls kemudian enter. Nah, disinilah tempat unduhannya. Berarti sudah benar di direktori home, di mana kita tempat menyimpan unduhan yang tadi. Bagaimana kita mau memilih unduhannya? Dengan cara cd tanpa garis miring, ya. Huruf besar kecilnya jangan lupa. Kemudian enter. Nah, maka kita lihat dengan cara ls. Nah, ini yang tadi kita download tadi. Kemudian ini yang kita ekstrak.
Di sini yang kita ekstraknya, di sini yang kita download tadi. Sebentar, kita pakai pennya biar segar. Ini yang kita ekstrak. Ini yang kita download tadi. Zipnya berupa file zip. Sedangkan ini yang kita ekstrak tadi di unduhan. Nah, persyaratan untuk phpMyAdmin, kita harus ke direktori www.html html, lebih tepatnya di direktori var-nya. Sebentar, kita tutup dulu. Lebih tepatnya kita ke direktori var-nya. Jadi setelah kita download, kita pindahkan dulu file PHP yang sudah kita ekstrak tadi dengan cara ketikan mv, kemudian kalau nggak mau ngetik secara panjang bisa kita sorot ke sini, kemudian sebentar, kita sorot ke sini, kemudian klik kanan, salin, kemudian di sini kita tinggal sorot lagi, pindah sini, kemudian tempel, kemudian nanti akan jadinya seperti ini. Lalu kita pindah ke direktori, kita pindahkan file ini ke direktori _usr _share _phpAdmin, kemudian kita enter. Jika tidak ada kendala, biasanya seperti ini, berarti sudah berhasil. Oke, memang itulah secara manualnya. Kita opsional bagaimana jika terjadi nanti ketika kita mengunzip dengan cara yang sebelumnya, dengan mengunzip, mendownload kemudian mengunzip, terjadi error, maka cara ini bisa jadi opsionalnya untuk mendownload phpMyAdmin di Linux Debian 11, dan saya pun menggunakan cara ini agar lebih gampang dan simple sebetulnya, karena tidak susah-susah, karena kita langsung download langsung di websitenya, kemudian tinggal kita ke terminal, kita ekstraknya di tempat tadi di file berkasnya, kemudian kita tinggal di terminalnya, tinggal pindah-pindah aja. Itu cara yang jauh lebih gampang ketimbang kita nanti ketika kita di terminal kita unzip kemudian terjadi error, itu memakan waktu mencari kesalahannya apa, kemudian akan terjadi error juga. Lebih baik seperti ini. Oke, setelah selesai kita pindahkan, kita nanti akan ke langkah selanjutnya. Ketikan mkdir atau mkdir untuk membuat direktori baru, kemudian strip p, kemudian spasi, kita kita buat direktori ini di _var _lib _phpMyAdmin, semuanya huruf kecil, _tmp, kemudian kita enter. Maka folder ini sudah kita buat. Kemudian ketikkan chown atau chown -r spasi www.stripdata.2 spasi _var _lib _phpMyAdmin, atau bisa kalian lihat di sini dengan mengepause-nya sebentar. Chown ini atau chown ini adalah perintah di dalam Linux ini untuk mengubah kepemilikan suatu file atau folder. Jadi chown di sini untuk mengubah kepemilikannya, atau di sini adalah singkatan dari change owner. Oke. Kemudian kita setelah mengetikkan ini enter. Oke. Artinya kalau tidak ada
tulisan di sini artinya sudah berhasil. Tinggal kita ke langkah berikutnya, yaitu dengan buat sebuah direktori dengan cara perintahnya adalah mkdir atau mkdir. Artinya mkdir ini adalah singkatan dari make directory, kemudian spasi garis miring etc garis miring php my admin, kemudian enter. Selanjutnya, setelah kita membuat direktori, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita mengkopikan config sampel inc ke dalam folder yang sama dengan nama yang berbeda. Kita ketikkan cp garis miring usr garis miring share garis miring php my admin garis miring config dot sample dot inc dot php. Kemudian file tujuannya garis spasi garis miring usr garis miring share garis miring php my admin. Maaf, ini ada garis miringnya. Kemudian config.inc.php, kemudian kita enter. Maka file tadi sudah tercopy. Maka langkah selanjutnya adalah, kemudian setelah itu kita akan membuat edit konfigurasinya dengan cara mengetikkan nano garis miring usr garis miring share garis miring php my admin garis miring config dot inc dot php. Oke, sebelum kita men-setting ini, saya akan memberitahu kenapa sih harus di copy ke file yang lain, supaya apa yang ada di dalam Debian 11 ini tidak, ketika kita edit, tidak merubahnya. Maksudnya ketika salah edit, kita mempunyai backupnya, tidak perlu kita install ulang lagi. Makanya kita pindahkan dengan nama yang berbeda, supaya yang kita edit ini adalah file cadangannya aja, file kopiannya aja. Jadi nanti tidak ketika kita salah, kita tidak perlu install ulang, seperti itu. Oke, kembali yang tadi, kita enter. Maka ini adalah interface-nya, di mana ada beberapa yang harus kita isi untuk kita bisa menggunakan PHP MyAdmin. Pertama adalah ini, yang ada tanda dolar CFG, kemudian ada ciri khasnya Blowfish Secret, dan di sini sendiri sudah ada tulisannya. Kamu harus mengisi ini untuk otoritas cookie-nya. Jadi kita harus isi di sini. Nanti nomor ini akan saya cantumkan di link di deskripsi YouTube saya. Jadi kalian tinggal nanti copy paste aja, tidak susah-susah. Ada beberapa settingan yang memang harus kita copy paste. Lebih baik kita copy paste, karena kalau kita ketik, kalian akan stres nantinya. Salah satu saja maka tidak bisa jalan. Oke, kita ketik dulu sebentar. Oke, kita ketikkan di sini H besar 20, X, C, G besar, X besar, X kecil, F kecil, L kecil, S besar, D 8, J nya besar, W kecil, R, W kecil juga, V besar, LH 6, KW nya besar 6, S 2, R, E, R nya besar 63I. Jadi kalian bisa post di sini, atau nanti bisa nanti kalian tinggal klik aja linknya untuk di kolom deskripsinya nanti saya sediakan, jadi nggak usah pusing-pusing. Ini yang pertama harus kita isi, dan yang kedua
kita menambahkan di sini awalnya belum ada. Jadi di bawah ini bisa kita tambahkan yaitu tanda dolar CFG ini configuration-nya, kemudian buka kurung tanda kotaknya, tanda petik satunya, temdirnya, temdir temporary directory-nya. Jadi jangan lupa huruf besar dan kecilnya. Di sini T-nya besar, D-nya besar, kemudian sama dengan tanda petik buka kurung dan tutup kurungnya var library PHP MyAdmin, kemudian TMT titik koma. Lalu setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl X, yes, kemudian enter. Maka settingan kita yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan settingan yang selanjutnya, dan ini lebih sangat panjang, tapi sekali lagi kita nanti langsung copy paste saja, tinggal kalian ke link direktorinya. Oke, kita selanjutnya. Lalu ini penampakannya setelah kita copy paste dari link tersebut. Maka memang agak sedikit panjang untuk diketik, jangan sampai salah. Maka inilah penampakannya. Setelah itu seperti biasa Ctrl X, yes, dan enter. Maka settingannya sudah selesai untuk yang ini. Maka selanjutnya ada beberapa settingan sedikit lagi menuju nanti kita ke webnya. Jadi agak sedikit sabar. Memang inilah ritme-ritmenya. Jika untuk penyetingannya memang agak susah dan agak ribet. Namun kalau untuk kita yang berniat belajar, mudah-mudahan insya Allah hal ini akan sangat mudah. Perintah selanjutnya adalah dengan cara mengetikkan apt strip get install lib apache strip mode strip php 7.4, kemudian enter. Maka kita akan sedikit menunggu dengan sabar. Oke, sepertinya sudah berhasil. Maka versi terbaru dari lib apache-nya adalah PHP 7.4. Ini adalah yang terbaru. Maka ada beberapa langkah lagi selanjutnya dengan cara mengetikkan, yaitu dengan mengetikkan garis miring etc garis miring init.d garis miring apache 2, kemudian ketikan di start. Ini fungsinya adalah setiap kita men-setting Apache atau menulis sesuatu Apache, kita harus mengetikkan perintah ini agar kita merestart konfigurasinya. Kemudian kita tekan enter. Oke, kalau dia tidak ada tulisan yang macam-macam sampai panjang-panjang, artinya restart kita sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita adalah login di MySQL kita. Untuk login ke MySQL seperti biasa, perintah adalah ketikkan MySQL spasi min u spasi root spasi min t, kemudian enter. Maka kita sudah masuk ke MySQL-nya. Kemudian kita ketikkan perintah, ketikkan grant all privileges on php myadmin dot tanda bintang di atas, kemudian to tanda petik 1 root slash tanda petik 1 localhost, tutup juga jangan lupa, kemudian huruf besar identified by tanda petik buka dan tutup. Di sini
kalian jangan sampai salah bahwa di sini angka ini satu ini adalah password yang saya buat. Jadi kalian jangan sampai salah, kalian mau password apapun boleh, tapi kalau untuk belajar satu angka saja dulu. Kebetulan saya menggunakan angka satu, kalian boleh menggunakan angka 0 atau sebaliknya atau yang lainnya, silakan terserah anda. Jadi pas kata-kata identifier huruf besar ini by, itu sudah harus memasukkan password kalian dengan tanda petik. Jadi terserah kalian, boleh apapun, jangan sampai lupa karena nanti tidak bisa buka di PHP My Admin-nya. Terpaksa kalian harus kembali ke MariaDB-nya ini, ke MySQL-nya untuk mengubahnya. Dan jangan lupa setiap perintah MySQL harus ada tanda petik 2. Walaupun kalian di sini ataupun di tempat lain, MySQL selalu menutup perintahnya dengan tanda petik, maaf, bukan tanda petik 2 tapi titik koma, salah, maaf. Titik koma, jangan lupa, kemudian enter. Ketika sudah ada tulisan query OK, artinya sudah berhasil. Tinggal kita tinggal kita ke Firefox-nya atau Mozilla. Kita ke PHP My Admin-nya, lalu ketikkan webnya yaitu localhost /php My Admin /. Jika kalian ternyata not found, ada port 9 tidak bisa, misalnya nanti diketik tidak bisa, maka yang kalian harus lakukan adalah dengan mengetikkan kembali sudo chon -r www strip data -2 www strip data spasi /var /lib /php my admin, kemudian enter. Soal tadi awal-awal mungkin kelupaan di sudonya, solusinya adalah kita ulangi sudo chwon -r www strip data -2 www strip data kemudian spasi /var /lib /php my admin, kemudian enter. Sudah itu kita restart Apache-nya dengan cara sistem ctl restart Apache 2. Jika tidak ada kendala aman, kemudian baru kita masuk kita ketik kembali localhost php my admin kemudian enter. Maka interface-nya ya seperti ini. Cara untuk masuknya gimana? Ya di sini username-nya, karena kita awal tadi kita buat root, maka di sini harus ketikkan root. Kemudian passwordnya adalah 1. Maka kita sudah bisa masuk ke MySQL nih yang kemarin kita buat, database-nya mahasiswa masih ada di sini. Oke. Nah, ini maka settingan PHP My Admin instalasi sudah selesai sampai di sini. Nanti insya Allah ada bagian khusus untuk pembahasan mengenai database, bagaimana cara benar-benar detail membuat database. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau ini kita khusus membahas masalah Debian, maka kita sudah sampai di sini untuk settingan PHP My Admin-nya. Terima kasih sudah sampai di sini untuk melihat video saya. Semoga di kalian berhasil juga. Jangan lupa deskripsinya nanti dibaca, nanti di copy paste saja. Dan kalau perlu diulangi lagi. Semoga berhasil. Terima kasih karena sudah support dan like serta subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya buat ini berguna bagi kalian semua. Terima kasih khususnya untuk mahasiswa teknik informatika dan yang mau belajar mengenai jaringan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan. Kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Tidak ada yang pro, mungkin ada kesalahan juga. Terima kasih.